Pokoknya intinya hari itu. Wah gila bener-bener di itu satu lu hari itu, capek keliling-keliling stres ngedrop sampai ya. pokoknya bener-bener kata bapaknya nggak bisa diantar sama ibu prodinya nih, nggak bisa Bu, bener-bener nggak bisa, ini udah masuk ke pusat pokoknya pusat gitu ya. Kalau mau tunggu semester depan gitu tuh. Aigo. Aku langsung bener-bener nangisnya gitu. Aku bilang, ih beneran aku nggak bisa pergi nih. Daily Talk, keluarin yuk. Akhirnya tuh lu gimana tuh sambil Gimana, mau skripsi? diceritain nih? Nggak apa-apa. Oke. Itu kan orang-orang kan yang nggak tahu. Keluarin aja, Oke. keluarin yuk, keluarin. Nah, Jadi kan hari itu semester 7 kan ya. Aku daftar tuh, aku lihat dulu ya contekannya bulannya. Oke, jadi tahun 2018 tuh YTB bukannya 5 Februari sampai 5 Maret. Itu kan baru awal-awal semester banget kan. Aku daftar itu 5 Februari sampai 5 Maret gitu kan. Tuh sambil nulis skripsi, sambil kerja juga. Dulu aku kerja di English Cafe. Nggak tahu ada nggak di tempat kalian. Jadi itu English kayak Cafe. lembaga kursus bahasa Inggris, badannya ya. tapi di cafe gitu. Oh iya. Jadi belajar ada ya? English di cafe ada. Itu udah terkenal banget. Lahirnya di Jogja sih, terus tapi udah banyak cabang di Bandung, Jakarta gitu. Kalau gue taunya Primagama. Itu udah lama. Itu mah lu waktu tes SD, kan. itu zaman batu. Primagama ketahuan tuanya. Iya. Ada lanjut Ya, terus. pokoknya kayak gitu. Pokoknya sambil nulis skripsi, sambil kerja juga kan, jadi tutor English di situ kan. Terus habis itu kayak pikir-pikir kan, habis ini mau ngapain. Pokoknya intinya mau daftar YTB, daftarlah YTB tuh di 5 Februari sampai 5 Maret ini. Cuman kan kirain nggak bisa ya, belum lulus. Ternyata bisa gitu pakai transkrip nilai. Ya udah urus aja semuanya, berkasnya bla bla bla. Terus habis itu singkat cerita pokoknya udah selesai, ya udah aku upload aja ke sistem gitu kan ya. Nah kalau habis itu kan kita harus menunggu waktu interview, waktu wawancara kan, kapan gitu. Itu kayak santai aja gitu. Aku nulis skripsi ya nggak nulis juga, soalnya aku kerja kan. Oh iya. Dan itu lumayan full juga gitu. Pokoknya dari tiap hari itu kerja, pokoknya tiap hari gitu kan. Kayak tulis skripsi, kayak dosen aku juga yang nggak killer banget gitu, yang kayak terserah lu udah kayak gitu. Lu mau lulus ya lu aja sendiri gitu pokoknya ya. nggak yang mana revisian gitu, nggak gitu juga. Pokoknya aku kayak santai lah gitu. Kalau nggak biar lama-lama aja gitu di Jogja gitu, biar nggak disuruh balik gitu ceritanya kan. Terus habis itu ya udah gitu. Gue Disuruh balik. tahu. Gua tahu nih larinya kemana nih. Gue tahu nih lari kemana nih. Gue tahu Lanjut, otaknya di mana. Ya lanjut. Terus habis itu kan Tulis di komen kalau kalian tahu. Terus habis itu kan tiba-tiba kan tanggal 7 Mei ini aku ingat banget. Aku tulis soalnya bukan ingat. Tanggal 7 Mei 2018 tiba-tiba dapat email dari YTB Indonesia gitu, kalau lu lulus interview gitu. Aku bilang, hah, sialan aku lulus lagi. Sialan dong. Nggak, maksudnya karena aku nggak tulis skripsi baik-baik gitu kan, gimana gitu kan, skripsi belum selesai, mana cuman mikir kerja tiap hari gitu kan. Ada yang gitu ya. Malah kayak seperti bencana gitu dapat Sial, gue dapat beasiswa lagi. Sial. Kurang ajar. Aku keterima gitu. Enggak, belum keterima. Enggak, cuman senang tapi kan ada skripsi gitu kan. Takut banget gitu, gimana nih kayak gitu. Oh ya udah deh. Terus habis itu interviewnya pengumumannya tanggal 7 Mei. Interviewnya tuh 1 minggu kemudian, tanggal 15 Mei gitu doang. Cuman 1 minggu doang dikasih waktu. Lu mau ikut interview atau enggak? Interviewnya di Jakarta gitu kan. Terus habis itu ya udah aku telepon mama aku, gimana nih aku lulus kayak gini-gini gitu. Terus habis itu ya maksudnya kalau mau dicoba dulu boleh gitu. Maksudnya kalau aku pergi kan lumayan buang duit ya ke Jakarta. Kan, dan belum tentu lulus gitu kan. Terus tapi kalau aku nggak pergi, aku nggak tahu, nggak bakal tahu gitu hasilnya apa. Hasilnya apa, benar. Kayak kalah sebelum perang. Terus artinya mamaku bilang ya udah nggak apa-apa, pergi aja gitu kan, coba aja dulu gitu. Terus ya udah gitu, hari itu udah Ke mulai nih Jakarta dramanya ada nih, tuh. udah mulai nih dramanya. Nah hari itu tiba-tiba di Jogja nih hujan apa ya, kayak Es batu. enggak kan, lu kata salju. Ini sih Guys, Gunung batu Merapi. juga dong. Gunung Merapi tuh kayak meletus, tapi bukan meletus, tapi kayak udah Erupsi. kayak udah Oh, iya. berabu gitu. Jadi semua orang keluar harus pakai masker gitu. Kayak di sini sekarang ya? Iya, kayak sekarang kan corona, dulu kan karena ini kan erupsi. Iya, erupsi. Iya. Oh, itu jadi kan. tahun 2018 ya. Tahun 2018. Tapi itu bukan meletusnya, Meletus. tapi erupsinya. Oh, di Doang, saat kayak itu masker sangat berguna banget ya? Iya, terus habis itu ya udah ini kan erupsi gitu kan. Terus habis itu kan aku mau beli tiket pesawat kan. Nah, tiket pesawatnya itu kan biasanya 300.000 doang ke Jakarta. Ini sampai 1 juta lebih gitu. Aigo. Soalnya kan aku nggak bisa ninggalin kerja lama-lama kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini aja gitu, pergi aja gitu, pakai Wah, 1,5 juta tuh lu tuh. Ya udah 1 jutaan lah kayak gitu. Terus habis itu udah nih ke bandara gitu kan. Duduk gitu, udah indah dalam pesawat, udah masuk dalam pesawat, udah check in segala macam beres. Terus duduk kayak sebelah ini kayak ibu-ibu bapak-bapak, kayak pasangan udah tua gitu, 50 tahunan lah gitu. Duduk sebelum landing ini tiba-tiba ada yang panggil nama aku gitu dari pengumuman gitu kan, dengan nomor penumpang bla 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 Fadia Muksen. Kenapa
kenapa aku ya, aku bilang gitu kan. Terus habis itu datanglah pramugarinya, Mbak Fadia Muxen ya. Iya, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Boleh ke ruangan customer service dulu nggak? Ada, pokoknya ada barang kamu, barang terlarang gitu ya kamu. Aku bilang barang terlarang. Aku tuh bawa koper tapi isinya cuma bener-bener baju sama berkas-berkas ini buat ditunjukin ke YTB. Banyak banget berkas interview untuk Jangan-jangan portofolio ada kayak gitu selipan-selipan. kan. Terus kan aku kaget kan, aku bilang serius, kalau iya Fadia Muxen kan, iya aku bilang kayak gitu. Terus habis itu aku bilang ini pesawatnya jalan nggak sebelum aku datang? Nggak bakal ditungguin gitu, santai aja gitu kan. Aku udah deg-degan ya. Untung bandara Jogja tuh bandara di situ kan kecil ya. Kecil ya. Kalau Soekarno Hatta udah nggak tahu lagi tuh. Iya udah keluar Udah gede, dulu. kayak ini kan bener-bener deket, langsung ke sana terus diarahin di jalan Fadia Muxen ya, iya cepet kayak gitu, ditunggu di sana. Terus pokoknya diputer-puter jauh banget sampai masuk dalam suatu ruangan gitu. Fadia Muxen ya, iya aku bilang kayak gitu. Kenapa sih kamu ada bawa barang yang terlarang gitu? Aku bilang, apa sih, aku udah panik gitu kan, takut pesawatnya pergi. Aku kan interview besok banget. Iya. Udah mah bayar 1 juta ntar ditinggal gimana? Aku pergi pagi, itu interviewnya besok sore gitu, jam 3 besok sore. Terus habis itu aku bilang, emang mana sih kopernya ini? Ini bukan koper aku bilang gitu. Ih, terus beneran, terus mereka cek lagi, sialan ternyata itu punya orang lain. Tapi Bukan barangnya punya nggak tahu, aku. nggak dikasih unjuk. Itu bukan punya aku. Itu bukan koper aku, kopernya warna apa gitu. Koperku warna biru, aku bilang kayak itu. Bukan ini, aku bilang koperku tuh. Oh mohon maaf ya, berarti salah paham. Aku bilang, ih bodoh sekali kayak gitu kan. Terus Udah menyita waktu, suruh lari-lari, takut ditinggal. Deg-degannya itu loh Pak. Deg-degan. deg-degan, Iya, karena- takutnya besok nggak bisa interview gitu kan. Kalau mau ke Jakarta pakai bus, pakai bis sih bisa, Iya. cuman kan 8 jam lama lah. ya, jauh gitu kan. Terus habis itu ya udah kan, aku tuh udah kayak mau nangis gitu di jalan kan, kalau aku nggak bisa berangkat gimana nih interview besok gitu kan. Terus pas balik gitu Ternyata di- bapak-bapak yang ibu-ibu tadi tuh yang bukan. Oh punya itu ya? Punya dia ternyata kamu. Oh enggak. ternyata punya orang lain gitu. Ya udah, terus habis itu balik, terus aku lari kan, disuruh lari cepet pesawatnya mau jalan. Ih sialan, kalau aku kayak nangis gitu di jalan kan. Ya Allah, kirain aku gitu kan. Terus habis balik lagi, terus ya udah ternyata itu cuma accidents doang. Aku bilang, oh ternyata baru punya aku. Terus ditanyain gitu sama ibu-ibu, ternyata ibu itu kayak dosen tamu di UI gitu, tinggal di Jogja bolak-balik UI kayak gitu. Sampai kan aku nangis kan, ih nggak apa-apa udah. Aku bilang soalnya Kamu sampai nangis? iya, soalnya besok mau interview beasiswa, aku Iya, bilang kayak gitu kan, Pak. takut Oke. sendiri Takut, ya. lagi, Oke. kayak kebodohan lagi. Ya udahlah, pokoknya intinya itu nih, udah nih. Terus habis itu interview mah biasa aja gitu kan, banyak orang gitu. Terus Gak ada yang aneh-aneh tuh interview? nggak ada sih interview, yang tukang interview bule gitu. Cuman kan pas kan belum pernah lihat bule Turki ya hari itu ya, bule Turki cowok lagi kan. Emang kan yang nge-interview udah tua. Nggak tua-tua banget sih, kayak masih muda-muda aja. Maksudnya apa tuh kau ibu? Ya kan kalau muda-muda kan lumayan kan buat cewek. Muda-muda, Buat bukan. cewek kan lumayan buat apa namanya memanjakan mata. Ih, Iya. Gila. Iya, Cuci kayak itu mata, masih cuci muda, mata. masih muda. Masih Itu muda tuh. biasa aja sih pas interview dipanggil gitu. Pas masuk cuman kaget aja gitu, mana masnya. Bule gitu ya maksudnya. Masnya matanya biru banget gitu, cakep banget kayak, Wah, Naruto. kayak sempat kaget gitu. Oh, sialan cakep banget gitu kan. Sialan. Gue keterima lagi. Ya udah gitu, interview biasa aja gitu. Ya udah, interview selesai, terus habis itu balik lagi ke Jogja gitu kan. Udah menjalani hidup seperti biasa kan. Tapi nah, di habis balik ke Jogja kan udah mulai takut tuh. Itu kan bulan Mei ya, bulan 5 kan. Gimana kalau skripsi gue nggak selesai? Kan belum tahu ya hasil interview itu kapan kan. Maksudnya masih lama gitu. Tapi kalau misalkan gue lulus, skripsi gue belum selesai gimana nih? Akhirnya kan aku pergi lah di dosenku kan, kasih tahu cerita segala macam, pergi ke Kaprodi, ke apa semuanya biar Lobby, dimudahkan kayak lobby, gitu lobby. ya. Biar dimudahkan kayak gitu-gitu lah. Pokoknya intinya Tapi kan lu di sana posisi lu belum diterima kan. belum diterima. Tapi cuman lu kan tuh udah melobi-lobi. Pas saya ikut beasiswa nih Pak. Gak maksudnya karena udah keterima di tahap beasiswa, satu interview. baru Interview kan ini. tahap terakhir udah. Ya Ya, kan, cuman tapi kan belum tahu gitu kan. tapi lu udah kayak menghumbar-humbar kayak, "Bapak saya ini daftar beasiswa." jaga-jaga, Ya udah sih cuy. baru daftar ya. Terus kalau kata dosennya gimana? Terus ketika kamu ada itu? untungnya Pak Aden, terima kasih banyak ya. Siapa namanya? Pak Aden, Pak Aden, Pak, makasih Iya. Pak ya. Pokoknya baik banget sih, baik banget orangnya. Emang kayak gak terlalu banyak revisi gitu. Pokoknya kalau lu mau kumpulin gitu. Enggak gitu, terserah aja. Enak banget. Jadi kalau kalian pengen mudah skripsinya, Sama daftar Pak Aden. beasiswa. Daftar beasiswa ngaku-ngaku aja atau ngaku. Saya Papa saya daftar beasiswa Thailand, Pak. Amerika. Iya kayak gitu kan. Terus habis itu Gila. curhat lah ke dosen gitu. Saya baru pulang dari Jakarta Pak. Abis apa gitu, interview bla bla. Terus mau apa gitu Pak? Tolong dong dipercepat ininya skripsinya gitu. Oh ya udah, kamu mau sidang kapan gitu, kayak bilangnya itu berita bahagia banget gitu. Karena
jurusan aku kan pendidikan agama sama kita kan ada ya fakultas ilahiyah Iya, di iya. sana tuh namanya Fakultas Ilmu Agama Islam FIAI. Itu kayak jarang banget gitu yang ke luar negeri. luar negeri gitu-gitu. Iya sih. Oh jadi kamu tuh emang secara skripsi sendiri itu tuh emang ada problem waktu saat itu tuh? Enggak juga, cuman kan aku nggak kerjain. Oh. Ngerti gak kan aku kerja itu kan terus kayak males gitu ngerjainnya. Iya kan dia kan posisi juga kerja. Iya maksudnya gitu. tuh minta kemudahan takutnya kan ada Biar dipercepat dosen gitu. pembimbing yang lama enggak gitu juga, enggak. cuman maksudnya pengen sidang cepet gitu. Udah mati lagi. Menghambat banget ya itu ya. Gak apa-apa. Yes, Tekan aja, yes. Udah ketekan belum? Belum. Cai. Yes. Udah nggak bisa lagi berarti. Nggak kepencet. Nah, Oke. dah. Oke, iya terus Lanjut. habis itu kan lobby dosen itu kan. Tapi sebenarnya gampang aja sih lobbynya. Cuman kalau misalkan bukan mau mengumbar, cuman kan di FII jarang banget yang pernah pergi ke luar negeri. Cuman aku yang hari itu kayak udah anak kesayangan gitu loh. Karena aku udah sering banget. Bapak jangan dibuang-buang. Bapak biasa aja. Maaf ya ini karena saya pengen tergoda biasa aja. sama jeruk. Jadi kayak udah biasa aja gitu kan, anak FII kan jarang pergi ke luar negeri. Terus habis itu aku hari itu kayak udah yang tiap tahun pasti ada event ke luar negeri dan mewakili universitas gitu. Oh jadi emang oh ini anak salah Jadi satunya. udah biasa aja mereka kayak iya aja gitu. Udah ngeharumin nama kampus lah ya. Iya, gitu. Jadi gitu. Jadi faktor aduh gue pengen ngomong gak enak nih. Lo tau Apa? Gue tahu. Ya pokoknya gampang aja gitu melobinya, nggak susah Melobinya. banget gitu. Itu yang aku magang ke Thailand juga kan bawa nama kampus. Iya. Iya. Gitu-gitu Jadi lah. orang-orang tuh suka nanya gak sih ke kamu, Kak Fadiha itu sebenarnya kan udah aktivis dulunya. So, tahu Terus dari mana? IPK-nya cum laude kan, dia lulusnya cum laude. Terus tepat waktu juga, abis itu keterima beasiswa, suka menjadi perwakilan kampus untuk conference dan lain-lain. Jadi ibarat tuh kayak ini role model banget lah gitu. Itu tuh gimana sih kok bisa Kak Fadiha seperti itu? Apa gitu. dia? Lu lebih tua. Gak maksudnya kan teman-teman siapa tahu ada yang kakak gitu. Masa manggilnya bang? Gak mungkin dong. Boleh dong. Gimana? Gimana apanya nih Ini maksudnya? tips trik dan kamu menjalani kuliah kamu, membagi waktu kerja dan riset Sebenarnya ITB. kalau kerja itu cuma tahun terakhir doang. Cuman pas tahun-tahun awal tuh aku pertama aktif di organisasi doang gitu. Itu pun terpaksa aja gitu karena Organisasi mana tuh? dipaksa-paksa. Namanya LEM, Lembaga Oh, iya, Eksekutif oke. Mahasiswa. Mungkin kalau di tempat kalian BEM, soalnya di UI itu satu-satunya LEM di Indonesia gitu. Kalau di lainnya BEM. BEM kan di kalian kan Unisba. BEM Unisba, halo. Udah pernah kunjungan soalnya aku ke BEM Unisba. Hati-hati. Apa Udah hati-hati? pernah tahu Udah kampusnya. pernah tahu. Emang iya kampus gue. Udah pernah tahu dalemannya. Emang gak dalemannya cuma segitu. Kecil. Dikit kecil banget. Enggak bagus. Emang kecil. Emang Parkirannya itu parkiran semua maksudnya. Gedung kelasnya. Gedung parkiran semua. Kalau karena mencari helm di situ banyak. Kayak gitu. Ya, lanjut, Nah lanjut. singkat cerita nih, akhirnya udah interview, nah Terus udah habis itu, diterima. iya, diterima. Nah terus Belum diterima interview. udah enggak di sini lu belum diterima interview, Iya. kan udah interview ke Iya Jakarta. interview tapi kan belum pengumuman. Oh belum Harus tunggu pengumuman. pengumuman. Nah pengumumannya tuh pas kapan Nah keluarnya? ini belum sebelum pengumuman masih banyak drama lagi. Ini Jo, santai Jo. Jadi Wah, timelinenya ada di gila. dia Ini Jo. dramanya nih. Timelinenya ada di dia. Banyak ya dia. Itu tadi baru biasa aja, yang pesawat tuh mah biasa aja gitu. Itu sampai cuman kamu kesalahpahaman. nangis pun masih biasa aja ya. Biasa Berarti aja. ini lebih Jungkir menjerit balik lagi. dia nanti. Nah ini terus habis itu kan aku bilang kan aku minta sidang cepat gitu. Sebenarnya aku udah Oke. selesai penelitian semuanya gitu. Aku bilang aku minta sidang bulan Juni, biar wisudanya bulan Juli. Karena kita tuh wisuda 1 bulan setelah sidang gitu kan. Oke. Ya, terus ya udah terserah aja boleh kayak gitu. Ih, Nanti Enak banget. Enak banget. Emang kampus punya dia. terus kata Aku pengen lulus sekarang. Oh iya. enggak, kata bapaknya gini, revisinya nanti aja pas udah sidang. Kalau sekarang kumpulin aja gitu. Ini saya tanda tangan gitu. Ya udah Bentar, tinggal tanda tangan. revisi setelah sidang. Berarti kalau udah sidang ya udah dong. Kalau misalnya dia Tapi proposal, sebenarnya habis sidang ada Harus revisi juga revisi Jo. dulu. Tapi kan sebelum sidang tuh untuk mendapatkan tanda tangan ACC dosen tuh banyak kali revisinya. Cuman memang bapak itu masya Allah sih dulu luar biasa. Pokoknya ya udah, Bapak siapa pokoknya- tadi namanya? Pak Den. Banget. Pokoknya kata bapaknya nanti revisinya setelah sidang. Sekarang saya tanda tangan aja gitu. Udah urusin lah buat ke buat Turkinya. bukan buat sidang kan harus urus berkas Oh, segala iya, macam iya, gitu iya, kan. iya. Oh. Ya udah pokoknya ikutlah teman-teman, aku mau ikut sidang bulan ini juga nih.
pokoknya udah semua persyaratannya, foto lah, tanda tangan dosen lah, apa semua. Itu cetak tuh dalam skripsi. catatan skripsi kamu tuh belum dibuat. Udah selesai. Oh, udah selesai. Aku skripsinya sebenarnya udah apa penelitian semua beres gitu. Cuman nggak ditulis, nggak diolah gitu datanya gitu. Tapi intinya akhirnya abis itu aku ngebut kan cepet pokoknya sampai selesai biar bisa ikut sidang bulan Juni gitu kan. Biar wisudanya bulan Juli gitu kan. Oke. Karena YTB biasanya Agustus September gitu berangkat kan. Biar benar. keburu gitu kan. Intinya ya udah. Terus habis itu pergilah ke akademik nih bawa berkas banyak banget. Kayak foto mana ini apa namanya tanda tangan Iya, dosen, surat dokumen-dokumen semua ini. yang untuk- Terakhir ada satu nih fotokopi KRS, mana tahu nggak KRS kayak K-in gitu kan, kalau tiap semester kita harus K-in ya. Fotokopi Jadi K-in. ada apa ya? KRS itu adalah kertas yang menunjukkan di mana kita mengambil mata kuliah Mata dalam kuliah semester apa itu gitu. gitu. Kontrak. Apa sih lu kontrak Di yang sini ada tau. ngambil DARS apa aja gitu semester Dersia ini? Zelma. DARS. Itu kan di internet. Iya, Ya, kita juga maksudnya di itu. internet tapi bisa dicetak. Itu untuk persyaratan gitu kan, untuk biar bisa dilihat gitu. Ya udah. Kan mana? aku kan nggak kuliah di Indonesia. Iya, makanya kayak gitu. Jadi nggak Iya, tahu. anak luar negeri dia tahu. Kan nggak ada tuh Iya, namanya tahu. skripsi itu. Siap. Lanjut Udah, terus. kayak gitu. Terus habis itu ya udah terakhir nih mana ini kertas KRS kamu ini gitu sama mas-mas akademik nih. Terus kan mas-mas akademik kan kayak kenal aja gitu, deket gitu, sama kayak suka bercanda gitu kan mas-masnya. Terus habis itu Fadia kamu kok nggak kayak in skripsi gitu. Maksudnya aku oke, kayak in. got it. Aku bilang aku kayak in semester lalu, aku bilang gitu. Iya, tapi kamu harus kayak in terus, kayak setiap semester even kan udah habisnya mata kuliahku ya. Even kamu udah habis mata kuliah, kamu harus kayak in skripsi. Ih, bercanda Mas. Aku bilang aku udah kayak in semester lalu. Semester ini kamu kayak in enggak? Emang harus kayak in, aku bilang kayak gitu. Enggak, aku bilang, ih serius kamu nggak bisa sidang kalau kayak gini, kalau kamu belum Waduh, kayak in skripsi gitu. Aku bilang, gila. Aku bilang serius, aku tuh kayak masih paling bercanda lu. Soalnya emang mas-masnya tuh suka bercanda banget, suka goda-godain cewek lah kayak gitu. Aku bilang Genit lah ya. nggak mungkin. Aku bilang, Mas akademik. Mas. terus kan pokoknya kalau misalkan lu nggak dapet kelas nih, Hmm. tinggal pergi rayu aja masnya, Mas tolong dong Mas, kelas aku kayak misalkan habis gitu kelasnya kursinya kan, nanti mereka bisa tambah manual gitu di sistem. Kayak ya udah Mas tinggal di kayak ini aja, masa nggak boleh sih, kan biasa aja. Itu berarti banyak dilakukan para cewek-cewek tuh. Tentu aja. Kalau cowok gimana ya? Kalau cowok agak susah, kalau cewek ya gampang. Mas cowok mas gitu enggak Kalau tergoda. biasanya ya kalau cewek-cewek gampang banget gitu, tinggal datang aja rayu-rayu gitu Mas, nanti juga diganti gitu. Nah terus, itu kan terus? iya, terus aku bilang ya udah Mas tolong di ini aja manual aja gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa Fadia. Aku bilang kok nggak bisa, kan biasanya bisa gitu kan. Iya karena bisa itu. Biasanya bisa. Berarti dia sering merayu mbak abang-abang. Belum pernah. Cuman teman-teman aku pada karena aku selalu kayak in tepat waktu gitu. Orang kan biasa nggak kayak in tepat waktu. Terus habis itu aku bilang masa nggak bisa, pokoknya kayak gitu nggak bisa, soalnya ini udah lewat. Biasanya kalau lu mau tuh kan ada masa revisian ya, sebulan atau 2 bulan lah maksimal. Ini Iya. kamu tuh udah 4 bulan gitu. Maksudnya datanya itu udah dikirim semua ke pusat. Oke. Karena kan kalau mau ijazah harus ada nomor ya dari itu apa namanya segala macam kode gitu kan. Ini udah 4 bulan Fadia, karena udah lewat banget gitu. Kayak aku nggak percaya gitu, nggak percaya. Padahal ini udah mau daftar sidang gitu, udah tinggal sidang gitu. Padahal udah dapat kemudahan ya. Iya gitu, terus aku kaget kan. Coba kamu ke prodi dulu gitu, ke kepala prodi gitu. Ya udah aku pergi ke kepala prodi, terus kaget juga, Fadia kamu kok nggak kayak inskripsi gitu. Aku bilang aku nggak tahu Bu, nggak tahu sama sekali, kan aku kayak sibuk kerja ya, udah nggak main sama teman-teman lagi gitu ya. Kan biasa kalau sama teman, lu udah kayak in belum kayak gitu. Saling Terus habis ngingetin itu, ya. Iya saling ngingetin, cuman hari itu emang bener-bener gak ada ngingetin gitu. Terus ya udah aku bilang pokoknya kayak minta tolong gitu sama ibu. Terus ibunya anterin ke ketua akademik lah, kepala akademik lah, kemana, pokoknya kayak aku pergi ke semua dosen yang berpengaruh itu. Aku pergi inilah minta tolong gitu. Konsolidasi. Kayak udah lemas-lemas gitu, soalnya saya ini mau ini gitu. Emang beasiswanya belum lulus, tapi kalau lulus gimana gitu kan. Terus habis itu pokoknya pergi semua ini nggak bisa, bener-bener nggak bisa, sampai ke rektorat itu nggak bisa gitu. Pokoknya intinya hari itu Wah gila bener-bener di itu satu lu hari itu- capek keliling-keliling Iya, stres ngedrop sampai ya. pokoknya bener-bener kata bapaknya nggak bisa diantar sama ibu prodinya nih, nggak bisa Bu, bener-bener nggak bisa, ini udah masuk ke pusat Ke pokoknya pusat gitu. ya, Kalau mau tunggu semester depan gitu tuh. Aigo. Aku langsung bener-bener nangisnya gitu. Aku bilang, ih beneran aku nggak bisa pergi nih kalau misalkan aku lulus kan. Cuman kayak udah lemes banget gitu. Itu aku Padahal tadinya iseng ya, tapi bisa cuman kan dalam kalau misalkan lulus gimana? Iya Iya, kan, iya. kan udah nyaman. Iya, pokoknya kalau misalkan lulus gimana gitu kan. Karena Oke. aku membuang kesempatan ke Turki. Walaupun hari itu belum pasti sih, cuman kayak udah lemes banget. Itu tuh aku keluar dari ruangan akademik tuh kenal Bayu kan ya, Bayu lihat gitu. Padahal aku sama Bayu kan deket banget ya, ada temen aku lah. Ya gitu kan, dia sampai nggak berani ngomong karena udah lihat Fadia tuh kayak ada yang habis meninggal gitu, menangisnya bener-bener sedih, kayak nggak tahu mau apa, udah dipeluk-peluk sampai bawa ke gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Kayak semester depan aja.
Kayak semester depan aja. Aku bilang iya bisa, cuman takut nggak keburu gitu loh. Benar. Ya, Dan gitu. kesempatannya juga kan udah diterima di udah makanya. wawancaranya ya. Terus habis pokoknya intinya kayak gitu, pokoknya besoknya ibunya telepon lagi gitu. Fadia gini aja, gimana kalau misalkan kamu ikut sidang bulan Juni ini, bulan Mei sama teman-temanmu. Bulan apa ya? Bulan Mei sama teman-temanmu. Tapi cuman ikutan sidang doang. Surat keterangan lulusmu belum bisa keluar. Kamu nanti key-in kebetulan banget hari itu kan udah Juni ya. Kita kan key-in tuh setiap bulan Agustus sampai Februari. Nah, Juni, Juli, Agustus kan udah deket ya, cuman kayak 3 bulan lagi gitu lah. Pokoknya kamu ikut sidang sama teman-temanmu ini, walaupun kamu belum skripsian, belum key-in skripsi, tapi bisa wisudanya sama yang semester depan gitu. Gitu bisa lulusnya sama semester depan. Kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa keburu karena kalau udah sidang kan pelong kan. Kalau belum sidang kan kali aja nanti nggak lulus gitu, sidangnya gimana. Intinya ya udahlah, tapi jangan bilang-bilang orang gitu. Nanti diprotes pula gitu kan. Kenapa cuman kamu gitu. Ini Ozel berarti ya? Gitu. Ozel, lulus karena Ozel. Kan emang Jalur- universitasnya Ozel. Jalur spesial. Iya, Nah, pokoknya- akhirnya lu wisuda tapi belum keluar tuh ini. Akhirnya bukan wisuda, sidang sidang, doang. sorry, sidang. Sidang doang, tapi itu sidang ilegal gitu loh. Pokoknya nggak bisa dikeluarkan lu lulus apa enggak. Tapi maksudnya aku udah kamu udah sidang dan kita terima gitu hasil sidangmu. Kalau mau lulus tunggu semester depan gitu. Semester depannya itu sidangnya tuh bulan Agustus gitu. Kan sebenarnya Agustus sudah mau berangkat ya YTB ya kayak gitu. Ya udahlah pokoknya kayak gitu. Intinya aku sidang gitu kan, sidang. Terus habis sidang ya biasa kan orang kan habis sidang terus bulan depannya langsung wisuda kan bulan Agustus. Tapi lu gak wisuda. Terus habis itu aku pergi nih ke wisuda temenku. Semua pada kaget gitu. Kok lu gak pakai toga gitu? Kok lu gak pakai baju wisuda sih? Terus aku bilang aja belum ada gandengan soalnya. Nanti aja gitu. Kayak mereka tuh Oke. gak percaya gitu. Kok kamu udah sidang tapi gak wisuda gitu. Semuanya pada tanya gitu. Aku bilang iya belum ada gandengan. Masa wisuda cuman bawa orang tua doang. Lu kata terima rapot gitu kan. Rapotan SD. Alasannya bisa ya. Oh, gue baru tahu loh wisuda kalau bawa orang tua doang kayak gitu. Berarti lu bawa orang tua doang Oh ya? iya, bawa Aku orang tua. emang cupu. Kayak emang Kayak nggak- anak SD ya? Iya, kayak anak SD lu. Iya, gue nggak ada. ya. Makanya Udah mau bawa tukang parkir nggak bisa, dia jagain parkir kan perempuan banget tuh. Kalau wisuda di gue. Pura-pura aja dia. Ya udah kayak gitu. Pokoknya intinya aku sidang tapi belum wisuda. Tapi kan deg-degan ya. Maksudnya takutnya nanti kalau aku udah walaupun udah key-in sekalipun takutnya pada minta ijazah gitu Benar. di sana kan. Intinya aku udah sidang terus habis itu pas nanti dia bilang pas awal banget buka si key-in tuh pokoknya aku langsung Langsung di-key-in sama di-key-in si akademik sana. Oh, Ya udah Fadia, sama kamu mamang-mamang udah- itu tadi? Iya, sama mas-mas. Makasih ya Mas. Mama. Mas di sana. Malu beda daerah Oh cuy. iya, iya. Iya, terus habis itu udah langsung di key-in gitu kan. Oke. Ya udah pokoknya bisa keluar nih surat keterangan lulus akhirnya. Tapi itu bulan pokoknya pas kita mau buat visa surat keterangan lulus aku belum bisa keluar. Aigo. Akhirnya aku akalin lah, kan dia minta kan dia terus gini, diploma atau pokoknya surat keterangan lulus. Ya SKL. udah SKL gitu. Ya Sekarang udah. bisa keluar. Nggak bisa kan SKL harus ada transkrip nilai. Ngerti Kan nggak? nilai dia kan baru dikein gitu loh kan. Jadi abis itu disiasatinya dengan Disiasatinya dengan suatu surat gitu. Kan dia bilang surat keterangan lulus kan. Kalau di kampus orang taunya surat keterangan lulus tuh surat sama transkrip nilai. Oke. Cuman kan nggak tahu kalau YTB dia tahu apa enggak kayak gitu. Oh iya benar juga. Ya udah gitu, terus- Kan akalin aja Iya, OT diakalin. ini. Nah kebetulan kan aku kan sekretaris lem di sana kan BEM. Aku udah sering banget buat surat gitu kan. Pokoknya Orang dalam lagi. Iya. Terus habis itu aku buat lah pakai bahasa Inggris, aku ketik semuanya kayak gitu kan, yang menyatakan bahwa Fadia Muksen nomor tanggal lahir, paspor, bla bla bla. Atas nyatain tanda dia tangan- sendiri ya. Dia sendiri. Tanda tangan ini nama dekan. Gak butuh mamang-mamangnya tadi. Enggak, udah mau mati. 9 gak sih? Enggak. Terus Oke, lanjut. atas nama pokoknya nama dekan gitu-gitu bla bla. Aku udah buat surat pernyataan kayak gitu untuk menyatakan bahwa anak ini ijazahnya on process kayak gitu On kan. proses. Ya, aku terus itu information letter. Aku bawalah ke akademik. Mas, kalau aku nggak boleh dapat SKL nih surat keterangan lulus, aku mau minta surat informasi. Apaan tuh? Nih lu print aja, udah bahasa Inggris semua gitu. Aku cuman minta kop surat, nomor surat sama tanda tangan dekan kayak gitu. Emang boleh kayak gini? Kan cuman surat keterangan doang gitu. Mungkin dia nggak ngerti juga bahasa Inggris, bodo amat gitu lah. Aku kasih gitu, dia print udah kop gitu, aku bawa ke dekan. Pak, boleh minta tanda tangan nggak? Aku udah 3.000 kali gitu kan. Kalau proposal kan harus tanda tangan Iya, dekan tanda ya. tangan dekan, bener. Bapaknya udah biasa nih surat apa? Surat keterangan lah Pak, mau beasiswa gitu. Oh iya beasiswa mana ya kayak gitu. Pokoknya dicap kayak gitu. Ya udah aku nekat nih ke Jakarta buat visa pakai surat itu. Information letter aku tulis versi aku, bodo amat gitu kayak coba aja. Aku nggak kasih tahu mama aku kayak gini kan, kalau kasih tahu panik ya orang tua. Pak Iya. lagi itu gitu kan. Nanti kamu kenapa-napa lagi gara-gara Iya. ngasih surat ya. Biasanya kan Pokoknya pemikirannya udah kayak gitu. intinya- Udah mengetik sendiri. Iya. Pakai komputer lem pasti. Gue lo pakai laptop aku.
Terus habis itu pokoknya intinya kayak bismillah pergi ke Jakarta buat visa, orang minta ijazah atau surat keterangan lulus, aku pakai surat informasi gitu, surat keterangan lah kayak gitu. Masuk nih ke kedubes gitu. Ya Allah deg-degan banget gitu. Ini bismillah lah, ini takdirku kalau misalkan diterima ya udah berangkat gitu kan. Yang penting maksimal ya. Soalnya untuk bikin visa YTB tuh ada tenggang waktunya juga. Hari itu sampai 17 Agustus 2018. Cuman surat keterangan lulus aku tuh iya, kemerdekaan. Surat keterangan lulus aku tuh baru bisa keluar akhir-akhir Agustus gitu. Enggak keburu banget gitu. Bawa lah semua segala berkas, ya Allah, mana masnya Mas kedubes Mas yang kan itu tuh, ini ya kan. yang itu tuh, Yang mana tuh? yang itu tuh. Yang galak itu tuh, yang kurus. Oh emang di kedubes tuh galak-galak. Galak. Dia ini pura-pura pancing. Nanti, baru tahu kan orangnya kayak gini kan. Oh kayak gitu ya. Ya kan mungkin teman-teman yang mau bikin visa biar bersiap-siap gitu loh, dari mental, berkas. Iya, sebenarnya gitu. aku pernah juga tuh telepon ke dubes kan, kutanya aja surat keterangan lulus aku belum bisa keluar sampai waktu itu. Terus malah dimarahin, ya udah kalau kamu nggak bisa berangkat gitu. Kalau kamu nggak ada SKL gitu, itu kayak aku udah sialan gitu kan. Aku bilang bodo amat lah itu. Akhirnya lu kasih tuh dokumen apa, surat keterangan apa kasih namanya? semua kan segala macam. Itu terakhir banget aku kasih tuh. Atau apa namanya? Ini mana? Oh, diselipin paling bawah iya, gitu tuh ya. Ijazah mana gitu. Belum Mas. Kenapa gitu? Masih wisudanya tahun kan ijazah tuh kalau kita keluarnya pas wisuda kan. Aku belum wisuda Mas. Bulan inilah akhir wisuda. Padahal belum tuh, wisuda masih lama gitu kan. Akhir ini oh iya kayak gitu. Ya, langsung diambil gitu, dicap kayak gitu. Kayak aku oh my god. Berhasil mengelabuhi bapak-bapak itu. Yang galak itu. Berarti ada dua pihak nih yang dikelabui. Yang dari kampus. Yang di kampus. Mas akademik. Mas Terus udah akademik. disuruh print pakai kop surat tambah ini sama tanda tangan dekan. Setelah itu dibawa ke Jakarta, masuk ke mas. Jangan bilang dong nanti kalau ada yang nonton gimana, maaf. Nanti Gak gue apa-apa. dicabut lagi ya TV-nya. Enggak lah, masa kayak gitu kan gak ngerti bahasa Indonesia. Karena orangnya itu kan sebenarnya hanya permasalahan administrasi aja sih. Iya, formalitas tapi aja. untuk kelayakan sebenarnya kan ya. Layak kok, masuk akal kok. Iya, lagi maksudnya pula. aku lulus at least Iya, at the iya. end aku lulus Iya, gitu kan. Pokoknya iya. tapi itu menegangkan banget sih, udah ke Jakarta nih kan. Jakarta 2 kali interview, terus kedua mau buat visa kan. Kayak Tapi ke Jakarta nggak bawa barang terlarang lagi kan? Udah enggak tuh. Bodohan banget tuh. Coba tahu nih kopernya jadi koper yang biru ini. Jangan-jangan aku. Ya pokoknya kayak gitu kan. Pokoknya itu pas dia cap tuh kayak aku udah kayak mau sujud syukur di situ. Beneran nih ya Allah. Terus habis itu terbit kan visa aku 3 hari kemudian gitu. Kayak Wah cepet juga ya 3 hari. 3 hari doang gitu kan. Dia bilang nunggulah seminggu. Tapi 3 hari udah terbit. Kayak dengan semangatnya aku bawa si note itu, aku jalan. Ya Allah kira visa gue terbit gitu. Sekarang gue tugasnya cuma tinggal wisuda. Kuliah doang. Enggak, udah selesai kuliah kuliahnya kan. udah, tinggal tapi wisuda maksudnya ya. tinggal si itu ambil surat keterangan lulus terus wisuda gitu kan. Wisuda biar dapet ijazah gitu kan. Maksudnya tinggal habis Tahun depan selesaikan kan? administrasi. Enggak, tahun itu juga. Tahun yang sama. Agustus akhir ya tadi lu Aku bilang. wisudanya September malah. September. Ya pas Tapi lu udah mepet dong. Mepet banget. Gila. Bener-bener aku pergi ke Turki tuh udah yang angkatan-angkatan terakhir, tapi 1 minggu setelah wisuda banget gitu. Pokoknya itu hidup aku tuh hari itu udah kayak bener-bener sibuk buat segala macam diurusin gitu semuanya kan. baju apa deg-degan pengen Iya, wisuda. Gila sih. Gila. Kan kalau wisuda agak rempong ya, biasa lah ibu-ibu gitu kan ya kayak gitulah. Pokoknya pembuatan wisuda udah tuh visa terbit, terus habis itu ya udah, habis itu aku habis udah bisa di key-in punya aku tuh, ya udah aku key-in, aku urus. Aku bilang ya Allah akhirnya aku lulus gitu. Udah keluar surat keterangan lulusnya resmi nih. Fadia Muxen udah alumni gitu kan. Udah alumni nih, udah bukan pakai ketik sendiri, enggak. habis itu- Pakai kop surat bilang, "Oh, ini Pak udah print aja." Ya. Iya kayak gitu. Pokoknya intinya ya udah, terus habis itu ya udah ngurusin wisuda. Tapi Kang, yang gue pelajarin dari si siapa namanya Fadia ini, Si siapa namanya? si Fadia, gue emang rada-rada ada kalau nama Terus Fadia ini keren Kang. Apa tuh? Menurut kamu kerennya apa? Enggak kehabisan akal. Oke, jadi ketika rintangan satu nemu, dia cari nih jalan yang lain gitu ya, biar bisa. Iya. Meskipun harus godain mas-mas Enggak, maksudnya intinya itu kan cuman yang gua salut dari lu tuh kan melihat apa namanya, oh butuh apa namanya Surat keterangan lulus. Wah, tapi itu dari 2 perspektif. Kampus surat keterangan lulus harus punya transkrip nilai. Iya. Belum Iya, tentu betul. nih di kedubes Betul. harus ada transkrip benar. itu, mana dia tahu kan. Dan itu juga intinya kan, oh ini surat keterangan bahwa ini kan udah kelar apa namanya, udah kelar. Pokoknya tinggal tunggu ijazah Iya, gitu tunggu intinya. ijazah kan Udah gitu. kelar. Dan itu tuh
kalau orang biasa tuh belum tentu Kang. Iya, ini banyak banget kasusnya nih. Jadi yang pas YTB 2012 banyak kan kasus kayak aku belum lulus gitu kan. Terus di grup tuh pada kan cewek-cewek gitu kan. Ini gimana ya, aku belum lulus juga gitu. Apa aku banyak yang nangis-nangis juga cewek-cewek tuh. Apa aku tinggalin aja ini. iya. Soalnya aku tuh nggak bisa di lobi-lobi kampusnya. Dia kampusnya yang di Jakarta apa sih? Binus. Oke. Binus kayak gitu. Gak ada mas-mas itu soalnya. Ada yang di Malang gitu. Pokoknya kayak ya udahlah aku menyerah gitu kan. Di grup ada ya, grup angkatan 2018 gitu kan. Terus habis itu pada rame gitu, chat aja Fadia itu belum lulus tapi berhasil gitu kan. PC aja gitu. Abis Tapi gitu kasih testimoni. iya kasih tahu, tapi kan kayak nggak semua bisa melakukan gitu. Benar Maksudnya kan, untuk benar. kayak gitu. Soalnya kan gak ada Kampus- mamang-mamang yang tadi. Kampus-kampusnya. Dan- Ya. Gak ada Soalnya gak ada ya- laptop. Itu jasa loh, jasa Betul, betul. parah anjir. Sama yang dekan-dekan yang kalau dia nggak aktif, Iya benar. kalau dia nggak aktif organisasi. organisasi dan nggak dikenal asal-asal dapet Iya, iya, gitu, iya. itu nggak gampang. Benar. Iya. Soalnya kan aku kan emang kebetulan pokoknya dari awal tuh jadinya sekretaris mulu sampai terakhir sekretaris lem yang paling atas kan ya. Itu ya udah kerjaannya tuh minta tanda tangan Iya, dekan pokoknya tiap hari. dokumen aja. Proposal ini sampai bosen gitu dekan Fadia gitu. Mau Eva apa dia. tanda tangan kan? Nah, gitu. lagi nih, Iya, nih, jadi- ambil tangan bapak dah sekalian ya. Tapi ini tahu sampai bapak itu kasih scan tanda tangan dia tahu. Oh, iya. Aja gitu. Ih, Pak serius, Pak. Ih, capek saya tanda tangan terus kayak gitu. Sampai kayak gitu. Wah, untung kamu tidak kenal Photoshop ya. Parah banget. Semua kayak Pak beneran Pak. Iya. Nanti kalau kan pokoknya kalau tanda tangan di bapak dekannya langsung. Kalau stempel tuh di mas-mas akademik itu segampang itu ngambil stempel di akademik. Mas minta stempel gitu. Udah ada tanda tangan. Udah nih kayak gitu. Dia kasih gitu kayak males gitu gue. Udah gitu. Fadiah ini gitu kan. Jadi Udah terkenal cuy. Jadi di kampus. emang apa namanya usaha apa namanya kalau dibilang ya nggak sia-sia, Betul. nggak sia-sia cuy, dia aktif, dia Iya. apa namanya dikenal sama dosen-dosen dan untuk kalian jangan males, Yes. jangan males. Betul, sebenarnya untuk kalau misalnya kita bisa lihat dari ceritanya Fadiah tadi, si YTB ini emang kita itu tuh layak diperjuangkan banget sampai segitunya gitu loh. Jadi apapun yang ditempuh dia selagi dia yakin mungkin mentok dulu gitu, pokoknya usaha dulu sampai mentok. Iya sih. Urusan keterima berangkat atau enggak sih gimana Iya, nanti iya. gitu. Iya, usaha aja Ya, dulu. usaha aja dulu gitu. Mau usahanya diakal-akalin, mau apa, coba Betul. aja dulu, coba maksimalin dulu. Tapi, Kalau nggak iya. keterima juga tadi kan lu bilang Gak kan apa-apa kayak yang sebenarnya. nggak Cuman apa-apa. maksudnya karena aku udah ada pengumuman aku lolos gitu kan di Sakara University gitu. Ya ini Masa lolos- sih nggak lolos berangkat? di depan mata gitu, Iya. lolos di depan mata. Iya, Masa aku nggak perjuangin gitu. Cuman karena dokumen ini Iya. toh at the end aku lulus juga sebelum aku berangkat ke Turki gitu. Iya, Cuman iya. masalah si Iya, transkrip nilai ini yang belum gitu. Ya udah gue bikin aja surat kalau gue tuh udah tinggal tunggu ijazah gitu. Ijazah apa diploma itu is still on process. Ya udah gitu doang kayak gitu. Dan alhasil teman-teman kamu yang bernasib sama kayak kamu di grup itu, nggak semuanya berangkat dong? Aku kurang tahu itu ya. Pokoknya aku kasih tahu kan bikin aja kayak gitu, nggak ada Caranya kayak masalah gitu sama ya. sekali gitu kan. Cuman kan banyak yang alasan birokrasi kampus aku tuh sulit kayak gitu, nggak semudah ada yang di Binus tuh kan. Ada. Nggak semudah kamu kayak gitu Nah kan. mungkin dia nggak nyoba. Mungkin Udah aja gitu. bener Ada nggak sih? kemungkinan juga sih. Kemungkinan Iya. udah dikasih berasumsi ya. Jeleknya kan orang kan belum usaha Benar. dulu gitu loh. Aku juga sebenarnya aku telepon, aku kan kayak udah putus asa kan aku belum ber-SKL, nggak kepikiran tuh buat bikin surat sendiri gitu kan. Aku telepon ke dubesnya itu dimarah-marahin gitu kayak ya udah lu nggak bisa kayak udah dipatahin semangat gitu. Iya. Kayaknya yang jawab telepon itu yang itu nggak Iya sih? kayaknya iya. Iya ya, Kayaknya yang mamang-mamang itu sebenarnya kayak udah lemes gitu ya Allah, kayaknya gue nggak berangkat gitu ya, gimana ya. Daily Talk. Keluarin yuk.